Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 5 ini saya akan menjelaskan kontrol dan koreksi motor listrik menggunakan automatic start delta starter. Ya, jadi yang perlu kita ketahui, automatic delta starter itu biasa dipakai di dunia industri darat maupun maritim di sini. Nah, hubungannya start dari kumparan stator berubah ke hubungan delta dalam proses selanjutnya. Nah, di sini fungsinya delta itu sebagai mengurangi penghasutan atau arus start di situ, jadi sampai sepertiga ya. Jadi bila dibandingkan menggunakan DOL atau direct online itu akan berkurang satu per tiga di situ. Nah, pada sistem kerjanya penghasutan itu pertama disambungkan menjadi bintang dulu atau start. Nah, nanti dioperasikan oleh relay yang bekerja secara magnetik. Atau ini relay ini bisa kita gunakan timer di situ. Yang biasa kita tahu timer. Nah, setelah waktu singkat, misalnya kita atur 10 sekon atau 20 sekon di situ. Sebuah kontak akan bekerja karena panas di sini ya. Jadi setelah waktu ini habis, nantinya motor itu akan berubah posisi ke posisi jalan atau delta. Jadi awalnya itu adalah start, nantinya akan berubah ke delta nantinya. Nah, bagaimana sistem kerjanya kok bisa berubah ke delta? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini spesifikasi motor yang dipakai ini 1 sampai 15 kW. Untuk tegangannya ini yang 380 dan 480. Ini ciri-ciri untuk motor yang akan dipakai untuk koneksi start to delta. Jadi 380 atau 440 di situ. 50 frekuensi 50 sampai 60 ini bisa digunakan untuk dunia maritim, misalnya kalau menggunakan mobil washer atau pada biasanya digunakan untuk pompa balas ya di situ. Terus rate ampere 5 sampai 25 ampere, 0,6 sampai 0,8 speednya, terus connection start. Nah, ini dirubah menjadi delta nantinya di situ. Nah, kita lanjut. Nah, contohnya penerapan automatic start itu apa, Mas? Nah, ini contohnya. Ini seperti alat pencaburan yang ada pada semen Indonesia yang ada di Tuban. Jadi motor ini memerlukan torsi yang besar. Cuman pada saat start penghasutan dengan beban ini, arus startnya itu besar, terlalu besar. I-startnya terlalu besar yang mengakibatkan motor ini bisa mengalami kerusakan. Nah, agar startnya ini berkurang, maka harus dirubah ke rangkaian delta di situ agar bisa berjalan dengan normal. Nah, ini pada saat proses pencampuran bahan-bahan untuk menggunakan semen di situ. Kita lanjut di sini, bahan dan alat pada perjalanan automatic start delta. Di sini kita memerlukan MCB, terus kontaktor, auxiliary kontak, terminal overload, push button, MC atau NO di sini, terus indikator lamp, terminal block, mounting rail, kabel spool, kabel spiral, kabel black. Nah, kabelnya ini kita menggunakan NYY, NYAF bisa, NYY, NYM bisa. Terus baut, box panel, motor listrik. Nah, motor listriknya ini 5 kW yang kita pakai dengan spesifikasi 380 atau 440. Nah, kita lanjut. Nah, di sini rangkaiannya untuk automatic start delta. Jadi kita merubahnya yang U2, V2 sama W2. Ini kita rubah. Kita menggunakan kontaktor lagi. Nah, yang awalnya kita
Nah, jadi di K2 ini untuk rangkaian proteksinya, di K2 ini kita startkan dulu, nanti eh, di K3 kita rubah ke delta. Jadi nantinya timernya ini akan berpengaruh pada saat jadi K2 ini akan hidup, nantinya setelah waktu timer sudah habis akan berubah ke K3 nantinya. Dan ini tetap untuk rangkaian ini. Nah, di sini kita baca rangkaian kontrol kerjanya. Jadi kita coba start di sini, maka K1 ini akan holding dan akan menggerakkan K2 di sini start. Dalam kondisi start motornya. Jadi akan menggerakkan timer langsung. Kita lihat di sini harusnya akan mengenai ke timer. Nah, setelah timer ini bergerak waktu habis, yang awalnya T1 ini NC akan berubah menjadi NO, dan T1 yang sini akan berubah menjadi NC dan akan menggerakkan yang motor connection delta di situ. Oke, kita langsung saja ke simulasinya di Fluid Sim bagaimana di situ. Kita buka Fluid Sim. Nah, di sini kita memakai Fluid Sim dulu ya. Oh ya, untuk rangkaian dan PPT kalian bisa download, dan untuk aplikasi Fluid Sim bisa download di deskripsi juga nantinya. Saya tampilkan di deskripsi. Nah, kita buat dulu untuk MCB-nya. Kita anggap ini MCB sama seperti pada part 4. Top. Terus push button stop, push button start. Kita buat relay kontaktor untuk koin, kita sambungkan dulu. Kita identifikasi dulu, ini MCB tor. Biasanya untuk tor ini adalah yang dipakai 95, tapi terserah nanti. Ini adalah S1 atau stop di situ, push button stop. Ini S2 untuk push button start. Kita holdingkan dulu untuk push button startnya ini, kita holdingkan dengan K1 atau kunci di situ. Untuk simulasi teman-teman bisa menggunakan Fluid Sim atau PLC ya. Tapi untuk lebih dalam, misalnya Fluid Sim ini bisa membaca single line diagram. Jadi kalian akan paham kalau single line diagram ini lebih praktis di situ tadi Bapak versi. Kita menggunakan satu di sini. Nah, di sini kita harus buat K2. Kita turunkan dulu. Ini kita ubah K1. Ini K2. Nah, di K2 ini kita langsung NC-kan dengan K3. Pada saat K2 ini nantinya K3 akan hidup dan kita akan menggunakan K2. Dikatakan ini NC akan berubah menjadi NO. Kita rubah K3. Di sini kita langsung, jadi timer ini kita belakangan saja dulu.
Jadi kita buat K3-nya langsung di sini. Nah, sebaliknya, jika K2 ini hidup, maka K3 tidak boleh hidup. Caranya bagaimana? Kita harus menghentikan yang K2 di sini. K2 kita hentikan, kita NC-kan ya, biar nantinya pada saat kondisi hidup ini akan lepas nantinya. Nah, baru setelah itu kita buat timer, biar kalian paham di sini. Kita anggap ini T1, kita atur ini 5 sektor saja, nggak apa-apa. T1. Nah, kita langsung hubungkan ke sini. Nah, pada saat timer ini hidup, maka K2 ini akan hidup di sini. Nah, caranya bagaimana, Mas, biar K2 ini hidup? Maka kita harus meng-NC-kan K1, T1 menggunakan NC T1, NC timer. Nah, kita NC-kan timer saja, tidak apa-apa. Ini kurang geser itu. Pada saat T2 ini mati, nantinya T1-nya akan membuka dan akan menghidupkan T1NO dan untuk K3 di delta. Jadinya kita NO-kan di sini memakai NO-nya T1. Nah, kita langsung buat indikatornya ya. Jadi indikatornya kita buat langsung. Namanya kita rubah dulu, warnanya hijau. Nah, di sini kita menggunakan NO dari kontaktor 2 dan kontaktor 3 di situ. Kita langsung ke buahnya MCB di sini. Ini adalah kontaktor 2. Ini adalah kontaktor 3. Kita buat dulu rangkaian steady-nya agar tahu rangkaian ini kondisi tinggi atau tidak. Kita NC-kan dengan kontaktor 2 dan 3 di sini. Nah, kita coba start. Kita tekan on untuk MCB. Kita coba start. Nah, di sini ini masih dalam kondisi start, kondisi connection start, dan akan berubah ke kondisi delta di sini. Jadi kita stop coba dulu. Nah, ini ada jeda waktu 5 detik ya. Jadi nantinya akan berubah ke delta sendiri di situ. Waktu habis, ini dalam kondisi start, waktu habis akan berubah ke kondisi delta di situ. Nah, untuk rangkaiannya
yang ini seperti yang ada di sini. Ini kita deltakan untuk, jadi biasanya masing-masing yang banyak kesalahan untuk rangkaian start delta itu menyambungkan kontaktornya di situ. Jadi harus dipahami benar bahwa kita lihat alurnya di sini. Di sini W1 mendapatkan, kita coba W1 dari awal. W1 di sini mendapatkan yang U2, berarti W1 dengan U2. Kita harus buat seperti ini. Terus yang V1 ini mendapatkan yang W2 di sini. Terus yang U1 di sini, U1 mendapatkan V2. Jadi seperti ini. Jadi kita harus teliti benar ya satu-satu ya, biar nantinya akan terbentuk delta. Kalau misalkan start, kita hanya tinggal shortkan saja aslinya ini. Tapi kalau delta, kita harus paham betul untuk rangkaian ini. Misalkan rangkaian ini kita rubah jadi ini V1, V2, U1, U2, W1, V2. Jadi kita buat seperti ini nantinya, dan kita rangkai di kontaktor seperti ini. Jadi untuk rangkaian proteksi ini biasanya banyak kesalahan di rangkaian proteksi ini yang mengakibatkan pada motor itu terjadi shock atau kerusakan isolasi nantinya di motor tersebut. Jadi kurang lebih sekian dari saya untuk presentasi dan program di FluidSim beserta rangkaian saya taruh di link deskripsi. Untuk program FluidSim saya taruh di link deskripsi juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang jelas. Kalian bisa menghubungi saya lewat IG di sini atau lewat email jika ada pertanyaan mengenai start delta atau materi-materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.